Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali mengkaji kitab Al-Hadyu An-Nabawiyyu fi Tarbiyatil Aulad fi Dhau'il Kitab was Sunnah, sampai ke pembahasan tentang Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatis Syabab, dalam mentarbiyah para syabab. Tadi sudah disampaikan bahwa kita masuk ke bab khamis, bab kelima, yaitu targhibus syabab fi husnil khuluq. Jadi bagaimana Rasul mendorong para remaja agar memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharris 'alal janibin nafsi lada syabab. Jadi Rasul itu memiliki perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh kepada sisi kejiwaan ini yang dimiliki oleh para remaja, para pemuda. Liyurahibahum fi husnil khuluqi wal adabil hasanah, yaitu beliau memotivasi, mendorong para syabab agar memiliki akhlak yang baik dan adab yang hasanah. Oleh karena itu kita menemukan banyak sekali pelajaran atau penanaman ini di dalam sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah SAW mendorong para remaja, bahkan secara umum kita semua, untuk memiliki akhlak yang baik. Ini catatan kritis dari para ulama nih, Bapak Ibu nih. Sama-sama berbuat baik, bedanya mukmin dengan ghairu mukmin adalah akarnya, alasannya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, dia mukmin, maka alasannya, akarnya adalah iman. Namanya ada sampah, kemudian seorang remaja mengambil sampah itu lalu membuangnya. Di negara-negara non-Islam itu bisa sangat bersih, ya, karena penanaman keseriusan sampah itu, bagaimana mengelola sampah, bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Tetapi bukan karena iman maka tidak ada pahalanya. Beda dengan penanaman akhlak fil Islam, yang akhlak ini itu erat kaitannya dengan karakter, itu alasannya itu karena iman. Sehingga sama-sama melakukan amalnya baik, itu yang harus kita sadari dan kita tanamkan adalah alasannya. Makanya anak sholat baik belum tentu, anak ngafal Quran baik belum tentu, anak tadi mengambil sampah baik belum tentu. Kalau dalam Islam belum tentu, perlu ditanya dulu alasannya apa. Maka ketika kita bicara husnul khuluq ini atau al-adab al-hasanah, itu kita selalu bicara akarnya apa. Dari akar yang benar atau alasan yang benar inilah maka kemudian muncul pohon akhlak, buah akhlak yang mulia. Ini yang perlu kita perlu kita sadari. Oleh karena itu kita akan temukan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan akhlak baik ini dengan akhirat, dengan keimanan kepada akhirat. Maka yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa manusia yang
paling Rasulullah cintai adalah yang berakhlak mulia. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai dan di antara kalian yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun qala al mutakabbirun. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku atau dariku pada hari kiamat adalah as-sarsarun, yaitu kata ulama katsirul kalam, kokean omong, banyak bicara yang tidak bermanfaat. Wal mutasyaddiqun, yaitu pembicaraannya itu khairu ihtiyat wala ihtiras, enggak kadang ngomongnya ngalor ngidul, enggak ada tujuan, enggak ada manfaatnya, ngelantur omongannya. Kemudian al mutafaihiqun, ada juga yang membaca al mutafihiqun, yaitu maksudnya orang-orang yang sombong, al mutakabbirun. Jadi kata Rasul, yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh duduknya adalah yang pertama, orang yang banyak bicara dan tidak ada manfaatnya, orang yang kalau bicara ngalor ngidul, nggak jelas, nggak ada arah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah cerita nggih. Jadi ada catatan para ulama tentang bangkit dan runtuhnya peradaban. Bangkit dan runtuhnya peradaban. Jadi ini cerita favorit ini. Jadi bangkit dan runtuhnya peradaban. Satu di antara cara untuk mengetahui negara itu sedang bangkit dan menguat atau sedang turun dan akan runtuh adalah dari pembicaraan warga negaranya, khususnya para pemudanya. Jadi diceritakan di dalam riwayat itu ada satu negara akan menyerang negara lainnya. Asumsikan negara A mau nyerang negara B, ngoten nggih. Nah, ini A mau nyerang B. Maka A ini kemudian mengirimkan telik sandi, mata-mata, alias berarti punya nggih. Kalau di Indonesia namanya apa? Badan Intelijen Negara, dikirimkan. Apa yang dilakukan oleh para telik sandi ini? Mencermati di kalangan warga negara di negara B ini, khususnya anak-anak mudanya, apa yang menjadi pusat perbincangan mereka. Jadi ngobrolnya itu apa? Warga negara yang mau diserang itu ngobrolnya apa? Ketika yang dibicarakan adalah al-ma'ali, al-makarim, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, bagaimana membangun keluarga dengan baik, bagaimana berkontribusi kepada masyarakat, maka telik sandi bikin laporan ke negara asal, ke negara A. Jangan serang dulu. Ini warga bicaranya hal-hal yang bermutu, hal-hal yang berkualitas, bagaimana memperbaiki diri, bagaimana memperbaiki masyarakat, bagaimana bina keluarga. Pokoknya jangan. Ini mereka ini rela mati demi negaranya. Sampai kemudian dilakukan upaya merusak warga negara. Satu di antaranya adalah dengan menanamkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang remeh-temeh. Bahasa sekarang itu ribut membahas lagu yang ngetren apa, lagu yang asik apa, film yang box office apa, skor pertandingan sepak bolanya berapa, kemudian HP-nya merek apa, motornya merek apa. Begitu pembicaranya sudah urusan duniawi ya, dan omongannya adalah ananiyah, aku, pokoknya sibuk dengan akunya sendiri, sibuk dengan pikiran-pikiran yang nggak bermutu, maka kemudian kata telik sandi, nah, this is the time. Ini saatnya serang. Maka dalam waktu tidak nyampe 2 hari, negara B ini takluk kepada negara A.
atas kesabaran para telik sandi untuk merusak moral dan pikiran dari negara B. Jangan nanti bisa cermati manakibnya Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih sedang dibuat serialnya secara serius di dalam sejarah pembuatan serial atau bahasa Turkinya dizi, D-I-Z-I, dizinya Turki ini biayanya paling mahal. Saking seriusnya mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka tuh riset. Mamanya kopiahnya Sultan itu kayak apa? Dibikin, kalau nggak ada, dibikin beneran berdasarkan kajian sejarah. Taplaknya Sultan kayak apa? Sampai musuhnya kayak apa? Mamanya musuh zaman itu pasukan salib versi apa? Oh, versi Romawi Timur. Itu beda dengan Romawi Barat. Diriset lambangnya, bahannya, jenisnya kayak apa, itu kemudian dibuat. Jadi mereka bikin kampung-kampung pembuatan berbagai peralatan sejarah yang dipakai nyata untuk serial. Saya lupa nama lengkapnya, tapi kalau nggak salah Fatih Ler Sultani, kalau nggak salah, Mehmet Fatih Ler Sultani kalau nggak salah judul Turkinya itu. Nah, satu di antara yang sangat dikhawatirkan oleh Al-Fatih dan para ulama adalah moral pasukan. Jadi ketika hendak menaklukkan Konstantinopel, yang pertama kali dilakukan Muhammad Al-Fatih adalah mengecek semua kesiapan pemerintahannya. Termasuk, ini yang agak unik bagi saya, termasuk bukan hanya militernya. Wajar nggak kalau kita nyerang militer diperkuat, tapi enggak, warga Utsmani saat itu pendapatnya apa terhadap penaklukan Konstantinopel. Maka dibuat semacam pos-pos pemberitaan apa yang pokoknya apapun keluhan warga, termasuk tanggapan mereka terhadap penyerangan, dan itu nggak perlu pakai nama, pokoknya orang bisa nyemplungkan apapun tanggapan mereka terhadap keamanan, tanggapan mereka terhadap ekonomi, termasuk tanggapan mereka terhadap upaya penaklukan Konstantinopel. Ketika semua warga sudah mendukung, kata Al-Fatih dan kepada timnya, sekarang saatnya kita menyerang. Jadi bahkan dukungan warga yang tidak ikut berperang itu bagi Muhammad Al-Fatih itu penting. Ini karena ini urusannya moral. Ini kalau cuma sekedar nyerang, menang, terus bangunnya gimana? Tanggapan warga terhadap kemenangan itu seperti apa? Nah, itu penting. Termasuk ketika kemudian ditemukan di sejumlah pasukannya, Janissary terutama, waktu itu namanya Janissary, itu ditemukan penyimpangan akidah. Mereka meyakini aliran-aliran yang dianggap sesat oleh mayoritas ulama, oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya aliran yang meyakini bahwa manusia itu bisa atau memiliki sifat-sifat seperti Tuhan. Ada alirannya, kalau di catatan di Utsmani ada aliran beberapa, termasuk yang kaitannya dengan, mohon maaf, aliran-aliran menyimpang seperti Syiah. Ini dibersihkan dulu, tidak boleh ikut berperang, bahkan dihukum mati. Militer yang terlibat dalam aliran-aliran sesat ini, barulah kemudian penaklukan dijalankan sampai Allah Ta'ala takdirkan berhasil. Jadi timnya sendiri diperbaiki, dukungan warga dipastikan mendukung, baru kemudian betul-betul serangan itu dilakukan. Itu nanti belum detail masalah masalah senjatanya. Jadi Al-Fatih itu punya data peta Konstantinopel, berapa tebal temboknya, berapa panjangnya, berapa panjangnya itu nih, berapa tingginya, bahannya dari apa, itu akan jebol kalau diapakan. Jadi sedetail itu. Ketika kita mau menaklukkan musuh, maka Al-Fatih mengatakan kita harus tahu sedetail-detailnya kondisi musuh, termasuk jumlah pasukannya. Nah, tadi termasuk, jadi bukan hanya kemampuan kita, tapi juga kondisi musuh. Sekarang kalau kita gimana, Pak Bu? Kita mau menaklukkan apa nih kira-kira? Ini Sajadat, Ustaz Yusuf mau punya cita-cita menaklukkan apa ini?
Ya gitu nggih. Saya pernah ikut satu kajian dengan ulama Filistin itu, salah satunya Dr. Nawah At-Takruri. Itu muslimin itu harus punya jiwa penakluk. Kalimatnya ini salah satunya jiwa penakluk. Jadi setiap tahun itu harus punya target mau menaklukkan apa. Bukan menaklukkan orang loh ya, menaklukkan wilayah. Itu sampai disebut fikih tamkin ya. Memang kita harus menambah tempat untuk amal soleh, terus begitu. Ya mohon doanya, insya Allah kalau sajadah alhamdulillah melakukannya tiap tahun. Nah, jadi kembali ke bahasan kita ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentarghib itu sebagai mengartikan tadi memotivasi, mentarghib, mendorong para anak muda untuk memiliki kedudukan istimewa, yaitu paling dicintai Rasulullah dan paling dekat duduknya dengan Rasul. Sekaligus mentarhib mereka, mencegah mereka, mengancam mereka agar tidak menjadi orang yang paling dibenci Rasul dan paling jauh duduknya dari Rasul. Makanya, kamu itu jangan jadi asar sarun, kamu jangan jadi mutasyaddiqun, kamu jangan jadi mutafaihiqun. Jadi di saat yang sama mendorong sekaligus mencegah. Kemudian di dalam riwayat Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, ini putranya Amru bin Al-As, bahwasanya Abdullah bin Amru ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah." Kalau versi yang awal tadi pengabaran, kalau versi yang kedua ini pertanyaan. Orang-orang para sahabat diam sampai Rasul mengulangnya 2 kali atau 3 kali. Di dalam catatan para ulama kita tahu nggih, kalau Rasul sampai mengulang 2 kali apalagi 3 kali, maka itu sesuatu yang muhim, sesuatu yang penting. Kemudian akhirnya para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah, jih kami purun." Kemudian Rasul mengatakan, ahsanukum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Maka kita tahu dalam kuliah akhlak, kuliah adab ya Bapak Ibu, kata para ulama, kami belajar akhlak sebelum belajar adab. Kemudian kata ibunda Imam Malik kepada Malik kecil waktu itu, belajarlah kepada beliau yaitu Rabi'ah ar-Ra'i akhlaknya sebelum ilmunya. Jadi memang sangat penting memperhatikan akhlak dan adab ini kepada anak-anak dan remaja kita. Oleh karena itu, kalimat-kalimat ini kata muallif itu menunjukkan bahwa ini Rasul sangat serius untuk menjadikan para remaja itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Rasul, khususnya berkaitan dengan akhlak mulia ini. Maka tidak heran contohnya ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah itu di zaman Rasul laki-laki ya. Kemudian meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Saya meminta agar menjadi rafiq jenengan, teman dekat jenengan di jannah. Begitu pula para sahabat sangat bergairah, sangat bersemangat ketika Rasul mengatakan bahwa akan aku berikan ar-rayah, bendera ini besok rajulan kepada siapa? Rajulan yaftahallahu ala yadayhi, yang Allah telah membuka kemenangan dengan kedua tangannya. Ya, ini pemegang bendera ini kelak akan Allah Ta'ala takdirkan membuka kemenangan fil Islam. Yuhibbullah wa rasulah, Allah dan Rasulnya mencintainya. Wa yuhibbullah wa rasulah, jadi Allah dan Rasulnya mencintainya, begitu pula dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka besoknya itu para sahabat itu yarju an yu'taha, berharap bendera itu diberikan kepada mereka. Sampai-sampai ada riwayat ya, di sini nggak disebutkan, itu Umar itu badannya ditegak-tegakkan. Jadi diceritakan, kata Umar, hari itu aku tidak menginginkan sesuatu melebihi itu. Bukan benderanya, bukan itunya, tapi
sifat yang dikatakan Rasul. Allah dan Rasulnya mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dua sifat ini itu kan dua sifat yang sangat agung. Jadi para sahabat tuh nyari gelar bukan S1, S2, S3 nggih, tapi gelar-gelar yang sifatnya itu ruhiyah ukhrawi seperti ini. Sehingga sampai Umar dan para sahabat berlomba-lomba. Ternyata yaqsudu Ali ibni Abi Thalib. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Rasul mentarghib para sahabat untuk memiliki kedudukan mulia fil akhirah dengan amal-amal dunianya. Nah, satu di antaranya adalah dengan husnul khuluq. Kemudian yang kedua, husnul khuluq yuharrimu 'alan nar. Jadi akhlak yang baik itu menghalangi seseorang, mengharamkan dirinya dari neraka. Ini dari sahabat istimewa lainnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar." Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan neraka atasnya dan neraka haram atas dia? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Orang yang dekat, orang yang mau berlemah lembut, orang yang memudahkan urusan orang lain. Sama gini, intinya adalah akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang tidak masuk neraka itu wajar harus menjadi cita-cita dan permintaan bagi seorang mukmin. Kalau dia bisa meraih ini, maka itu adalah raihan yang istimewa. Ini prestasi yang istimewa. Jadi prestasi yang istimewa, Bapak Ibu, kita lihat Rasul ajarkan adalah punya kedudukan istimewa di akhirat, jauh dari neraka. Ini istimewa. Ini yang harus kita selalu ingatkan kepada anak-anak. Maka kalau anak-anak kita hafal Quran, cek dulu dia menghafal karena apa. Kalau anak-anak kita itu rajin sholat, cek dulu dia sholat karena apa. Kalau anak-anak kita ini rajin puasa sunnah, cek dulu dia puasanya karena apa. Karena ada cerita nyata di satu pondok, moga-moga Sajida nggak ngalamin ya. Itu adalah ada santri itu rajin puasa, karena kalau yang puasa itu buka puasanya istimewa. Jadi bagi yang puasa itu nanti ada orang tua yang Masya Allah niatnya baik, tiap Senin dan Kamis itu mengirimkan makanan masakan, pokoknya masakan yang serba enak untuk santri-santri yang khusus puasa. Maka yang nggak puasa kan lama-lama ngiler juga, wah kok masakannya beda ini, khusus yang puasa. Maka besoknya, pekan berikutnya yang puasa makin banyak. Setelah digali-gali sama asatidahnya itu, ternyata karena mereka ya alhamdulillah jujur ya, karena ngelihat menu yang buka puasa kok beda dengan menu pondok itu. Sehingga niatnya baik, tetapi ternyata hal yang baik ini bisa membuat santri lalai dari sidqun niyah. Maka kita selalu perlu menggali agar anak-anak ini cita-citanya akhirat. Kemudian yang ketiga, as-sidqu yahdi ilal birri. Jadi akhlak yang baik contohnya adalah secara khusus kejujuran itu membawa kepada al-birru, kepada ketaatan atau kebajikan, dan al-birru membawa kepada jannah. Hadisnya sangat masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallah siddiqan." Wajib atas kalian untuk jujur. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan atau ketaatan, dan sesungguhnya kebajikan atau ketaatan membawa kepada jannah.
Dan tidaklah seseorang itu bersungguh-sungguh senantiasa jujur kecuali sampai dia ditetapkan, dituliskan di sisi Allah sebagai siddiqon, orang yang senantiasa jujur, senantiasa membenarkan. Terus kelihatannya sepele, tetapi kejujuran membawa kepada albirru, membawa kepada segala bentuk kebajikan. Albirru manittaqo. Jadi kebajikan itu semuanya adalah bagian dari takwa. Kemudian kebajikan ini, albirru ini akan membawa kepada jannah. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada namanya tahapan-tahapan yang membawa seseorang menuju kebajikan. Makanya orang yang gelem sinau dengan yang tidak gelem sinau itu pasti beda. Orang yang mau menerima nasihat dengan orang yang susah diberi nasihat itu beda. Baik itu anak-anak maupun remaja. Karena ada fitnah di kalangan sebagian orang itu bahwa anak-anak remaja itu nggak mau dinasihati. Betul nggak? Jadi kan pitalis sebetulnya anak-anak remaja susah dinasihati. Nggih, enten iki Mas pripun? Remaja itu sebenarnya mudah dinasihati napa mboten? Remaja itu normalnya mudah dinasehati nopo susah dinasehati? Mudah nopo susah? Mudah. Para ulama mengatakan, contohnya di kitabnya Khalil Santo itu beliau mengatakan al-qarib minal fitrah. Jadi remaja itu masih dekat dengan al-fitrah. Namanya dekat atau apalagi anak-anak alal fitrah, belum balik itu alal fitrah. Normalnya mereka mudah dinasehati. Kalau ada anak, kalau ada remaja kok angel, susah dinasehati atau bahkan nggak mau menerima nasihat, itu ya bisa karena salah yang memberi nasihat, caranya, waktunya bisa juga salah, nggih. Atau kondisi imannya si anak ini sedang bermasalah sehingga harusnya ad-din an-nasihah itu nggak tegak pada dirinya. Maka normalnya remaja, normalnya anak, termasuk kita semua itu senang dinasehati. Kenapa? Karena nasihat itu menunjukkan, oh iya ya, alhamdulillah saya mendapatkan nasihat. Makanya para sahabat itu terkenal kalau bertemu, saling bertemu itu ausoni, nasihati saya atau kasih saya wasiat kebaikan. Itu tanda berlomba-lombanya mereka untuk tawasau bil haq wa tawasau bil bis sabr. Di ayat yang lain wa tawasau bil marhamah. Jadi suami istri juga saling menasihati. Ya, bapak-bapak juga kadang-kadang perlu minta nasihat dari istrinya. Istriku, apa yang kurang dari suamimu? Kata istrinya, banyak pak. Itu mungkin awalnya duk gitu ya. Aduh, oke, ya udah apa saja. Ternyata dilis kok banyak banget itu. Ya, terus jangan dibalas sama. Kamu juga banyak kurang. Berarti sebenarnya nggak situ nasihatnya malah. Makanya saya juga agak khawatir, katanya ada guyonan. Ini guyonan tapi nggak benar ini sebenarnya. Kenapa kok wanita tidak wajib sholat Jumat? Ini guyonannya. Karena wanita nggak suka diceramai, betul bu? Itu kan kurang ajar, betul itu. Artinya itu kan menghina para akhwat, para ummahat tuh. Karena wanita akhwat itu ya suka diceramahi. Kalau nggak suka, tidak ada riwayat wanita-wanita itu minta ngaji khusus kepada Rasul. Jadi para wanita itu sampai kirim utusan, ya Rasulullah, jatah kami kapan? Bagian kami itu jenengan ceramahi kapan? Itu ada waktunya khusus. Jadi urusan apa namanya tidak wajib sholat Jumat itu bukan karena wanita nggak mau diceramahi. Kalau agamanya baik, ya ummahat suka diceramahi. Jangan kalau pengajian lebih ramai mana? Laki-laki apa perempuan? Iya, berarti yang lebih suka diceramahi sinten? Jadi itu kan ngawur itu. Guyonan yang tidak syar'i kayak gini ini, dia memang harus ditolak. Karena itu selain fitnah, itu nggak sesuai dengan syar'i. Nah, kadang kita ini guyonan, tetapi sebenarnya nggak syar'i. Sehingga menjadikan orang itu jauh dari agama gara-gara bercanda yang tidak syar'i seperti ini. Ngoten kita itu satu-satu termasuk laki-laki yang dulu kita pernah bahas, laki-laki tidak bercerita. Yang bilang sinten?
Nanti gara-gara itu jenengan terus nggak mau cerita sama istrinya, nggak mau cerita sama temennya. Kata medsos, laki-laki tidak bercerita. Nah, medsos jenengan percaya. Al-Qasas itu kan jelas. Itu Al-Qasas itu kalau jenengan cek, itu adalah cerita lelaki soleh kepada lelaki soleh yang lain. Berarti para lelaki soleh biasa bercerita. Nggih, matur suwun. Nah ini kalau santri nanti berarti saya kalau santri yang soleh berarti nggak boleh cerita. Ya salah. Nanti kalau jenengan punya anak laki-laki, anak saya laki-laki semua, wah terus pada bah kata medsos laki-laki nggak bercerita bah. Nah, terus pada nggak mau cerita sama saya, nggak mau cerita sama istri saya, kan bahaya. Makanya sekali lagi rawahu medsos itu tidak bisa dipercaya. Jadi jenengan lihat. Karena ini mulai dijadikan ngapunten nih. Ini mulai ditemukan banyak masalah gara-gara rawahu medsos lebih dipercaya daripada rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi kalau itu informasinya dari mana? Dari medsos ini. Dari dari postingannya Bu ini. Postingan Bu ini atau Pak ini berarti kan dari medsos. Yang dipercaya kalau postingan kemudian ada orang tidak mendalami psikologi, umpamanya dia orang teknik atau dokter atau atau ekonom ngomongkan psikologi, dia nggak pernah kuliah psikologi, nggak baca riset-riset psikologi, nggak mendalami psikologi, kemudian komentar tentang psikologi, layak dipercaya betul? Ada profesor, doktor, ahli profesor, doktor di bidang pertanian ngoten nggih. Terus disuruh nambal ban. Kira-kira pas mboten niku? Tapi kan dia profesor. Lah nggih, tapi kan urusannya di bidang pertanian bukan tambal ban. Jadi setiap keahlian itu pasti merujuk kepada keahlian tertentu, bukan terus automatically kalau dia profesor dokter maka semua hal dia pasti pinter. Ini juga sering salah pahami. Maka ada pengajian. Kalau yang si profesor dokter, wah yang mendengarkan serius. Padahal profesor dokter itu di bidang bukan agama. Lah ngomong baca dalil aja banyak salahnya. Kayak gini kok mohon maaf. Kayak gini ini bukan dijadikan pembicara agama. Beliau dalam urusan agama harus jadi mustami'. Kenapa? Lah baca dalil aja salah kok. Apalagi jadi imam, apa enggak grogi jamaah di belakang itu. Tapi kan dia profesor dokter, ya injil. Tapi profesor doktornya di bidang apa? Itu harus tetap beda kalau beliau profesor dokter di bidang ini plus memang mendalami din. Nah, itu beda lagi, memang berarti beliau ahli dalam urusan din. Nonton nggih? Jadi kalau suatu kali mendengar seorang yang terkenal bicara sesuatu, cek dulu latar belakangnya. Ini ahli di bidangnya atau tidak? Karena sekarang itu yang bicara psikologi, saya orang psikologi nggak, jadi agak sensi nih. Itu banyak banget setelah dicek, kok dokter nggak pernah kuliah psikologi. Oke, kalau dokter monggo bicara medis. Lah ke orang teknik, monggo bicara teknik atau bicara funnya tapi kalau mohon maaf kalau orang teknik atau orang ekonomi kemarin bicara psikologi, dia nggak bisa nyebut referensi psikologinya, dia nggak bisa bedakan apa bedanya psikologi eksperimen dengan psikologi sosial. Dia repot itu nanti, makanya komentar-komentarnya seringkali tidak ilmiah karena dia nggak tahu standar scientific metodenya psikologi. Wong psikologi yang ilmiah saja itu kita pertanyakan, apalagi bukan orang psikologi bicara psikologi tanpa belajar psikologi. Hanya gara-gara terkenal kemudian kita follow mamanya nggih. Naudzubillah min dzalik. Ngoten nggih, terus jamaah sekalian tetap kita harus memahami apa yang didalami oleh seseorang itu sehingga dia layak kita jadikan orang kepercayaan. Nah ini tadi kan kembali ya, karena kalau tidak begitu dia masuk apa? Orang yang banyak bicara bukan pada bidangnya masuk apa berarti? Yang tadi sarsarun wal mutasyaddiqun. Berarti sebaiknya didengar mboten? Mboten. Saya kalau urusan medis saya harus angkat tangan. Saya itu pernah diminta ngisi suatu majelis
ya medis, memang saya ngisi. Jadi saya pembicara, pengisi rubrik rutin di majalah medis. Wah, saya bilang, wah saya bukan orang medis. Akhirnya saya sampaikan kalau kaitannya dengan psikologi saya siap. Akhirnya saya sempat menulis beberapa kali di buku medis itu, tapi sekali lagi saya tidak akan bicara medis. Pada wilayah tertentu saya paham karena diajari dokter, teman saya dokter. Tetapi kalau urusan medis ya jangan tanya ke saya. Gara-gara saya pintar nulis, saya diminta nulis tentang medis, ya nggak bisa. Saya punya kemampuan sedikit tentang menulis, tetapi medis bukan bidang saya. Terus kita harus tahu pada wilayah apa saja kita mampu dan wilayah yang lain yang tidak mampu. Nah, kemudian Rasul juga mengatakan wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jadi hindarilah, waspadalah dengan dusta, karena dusta itu membawa kepada al-fujur, kepada kemaksiatan atau dosa, dan dosa atau maksiat itu, keburukan itu membawa kepada neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat urusannya cuma sepele, ngapusi itu kalau dibiarkan akan berkembang menjadi berbagai bentuk fujur, dan automatically yang fujur tadi itu akan membawa kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika seseorang biasa dengan dusta, maka yuktaba indallahi kadzaban, maka dia ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta, tukang ngapusi. Oleh karena itu, sekali lagi dari sini Rasul ingatkan kepada kita secara umum dan para remaja secara khusus, jangan menyederhanakan atau meremehkan hal yang kelihatannya kecil tapi penting, yaitu jujur atau dusta. Maka di saat yang sama, jamaah sekalian, kita juga harus membantu anak-anak kita, remaja-remaja kita. Kalau dia sudah jujur mengakui kesalahannya, maka karena kejujurannya itu kita harus bersikap lebih bijak terhadap kesalahan tersebut. Saya pernah cerita dan ini jadi kegelisahan kami di komunitas psikologi mengaji. Banyak ma'had sekarang itu sibuk dengan behavior modification, modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku itu ada ilmiahnya, tapi banyak juga yang harus bermasalah. Contohnya di modif itu ya, modifikasi perilaku di beberapa pondok adalah contohnya ngeten. Kalau orang sholat tepat waktu, dia dapat +1 atau 0 karena wajib ya udah, pokoknya sesuatu yang wajib nggak usah dikasih poin. Tapi kalau dia telat, dia poinnya -1. Telat 2 rakaat -2. Telat 3 rakaat -3. Telat sholat berarti -5 umpamanya ngoten nggih. Apa akibatnya? Sebentar, tambahan dulu. Tidak peduli alasannya apapun. Karena orang paling simpel itu memang gitu, nggak mau mikir. Pokoknya telat dengan alasan apapun minus. Bisa 1, bisa 2, sampai kalau telat betulan -5. Padahal nanti kalau terkumpul taruhlah -300, anaknya otomatis dikeluarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian santri rela menahan pipis, bahkan mohon maaf belum wudu daripada telat sholat. Ini kejadian sampai kemudian digali. Jadi sebagian santri itu mohon maaf sampai terkencing-kencing di celana. Karena ikut sholat biidznillah pas imamnya favorit surat panjang. Nopo nggak tersiksa itu ya. Berharap kul huwail suwen ternyata Al-Baqarah. Waduh. Sampai mohon maaf ini kejadian karena orang tua kemudian menggali, ada apa kok anak saya jadi begini. Digali ternyata lah kena poin. Kena poinnya lah kalau harus mohon maaf harus pipis bla bla bla, ketinggalan jadi -5. -5 satu hari 25. Terus begitu. Jadi terutama yang bahaya itu biasanya kasus di beberapa pondok ini subuh sama asar karena habis istirahat.
Nah, niatnya kan baik ya, bahwa agar anak-anak mau sholat tepat waktu. Tetapi ketika tidak memperhatikan kondisi psikologis anak-anak itu, maka sebagian anak, naudzubillah min dzalik, sampai akhirnya dalam kondisi tidak wudhu, sehingga nanti dia ngulangi sembunyi-sembunyi. Jadi sembunyi-sembunyi ngulangi 4 rakaat, 3 rakaat kalau maghrib. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa-apa yang datang dari non-Islam itu harus kita timbang dari Islam. Jangan sampai ketika anak sudah jujur dan memang boleh di dalam Islam masbu', apalagi kondisinya syar'i memang harus buang hajat, ya tetap kita ajak ngobrol, kita ingatkan, kita tanamkan, nak jangan pernah menyepelekan sholat. Nak, sholat itu urusnya bukan dengan kami, bukan dengan ibu bapakmu, tapi dengan Allah. Tetap kita ajak ngobrol dan kita ingatkan dan kita pantau apakah terjadi perbaikan atau tidak. Demikian, Allah a'lam bishawab. Saya kembalikan ke pembawa acara.